Masalah lu apa selama ini? Kalau potong rambut, ngembang, ikal, nggak dikasih touring soalnya. uban masalah nggak menurut lo? Uban? Enggak sih. Lebih ke ikal sama ngembangnya? Lu kesulitan untuk mengatur itu? Iya betul. Pernah bosen nggak temenan sama Bobby? Bosen. Gue pernah ngeblok dia malah. Serius? Iya. Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule dan di sini sudah Aji dan kita ada di Sudah ada Aji, gitu dong. Sudah ada Aji, gitu. Sudah. Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule dan di sini sudah ada Aji dan kita ada di kamar cukur Show. Jadi ini adalah sebuah konten di mana Haijul sebagai tukang cukurnya dan lu saya sebagai orang biasa, rakyat jelata ya tidak ngapa-ngapain. Soalnya ada yang komen, Pak, kemarin gue lihat lu kan tuh ngapain sih tuh ya gondrong katanya. Lu kan Keanu. Iya, yang komen tuh Keanu. Saya sudah cukur ya. Tidak ada Keanu lagi, sekarang saya Virgon. Oke, jika kamar cukur itu apa? Yes, jadi kamar cukur ini adalah sebuah konten di mana ini adalah sebuah gambaran realita seorang tukang cukur bersama dengan temennya, ya temennya lagi ya. Jadi kita akan menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi. Gue tuh pengen mengangkat ini nuansa cukur itu bahwa di zaman dulunya itu sambil ngobrol, nongkrong, ngegosip. Iya benar. Gitu. Jadi kita nyukur di sini ada customer, ada apa namanya bintang tamu, kita sambil ngobrol. Dan kita kulik ya, kita kupas tuntas Rumah tangganya, kita hancurkan keluarganya, dan kita sandra anaknya. Ya. Tidak. Kita akan bakar sertifikat tanahnya. Tapi lu kayaknya sekarang keren banget. Keren ya? Baju Kaos yang nyaman parah. Nyaman parah. Dari mana? Dari Queen Bear. Queen Bear. Gue juga udah pakai. Lo juga pakai nih dari Queen Bear. Nah, jadi nanti akan kita hadirkan di sini adalah sosok yang berkaitan dengan industri fashion. Industri fashion dan dia katanya mau bagi-bagi hadiah. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat Kamar Cukur Show. Jadi komen yang paling lucu yang bikin ngakak kocak, raja ngakak wow. Itu akan kita berikan hadiah nantinya. Iya. Jadi komen aja yang paling lucu. Langsung aja kita panggil kali. Langsung aja kita panggil. Ini adalah customer kita. Kali ini customer kita satu orang sebenarnya seperti biasa. Ya. Tapi ini ada sahabatnya. Kalau dulu nanti tuh kita langsung ulik aja. Kita ibaratnya panggil dulu. Nakula Sadewa, nah ini dia. Oh, ini dia. Nakula Sadewa. Terus apa lagi yang Jin dan Jun. Oh iya, Fauzi. Jin dan Jun beda. Jin dan Jun beda dong. Bukan kembar itu, bukan kembar. Langsung aja kita panggil, ini dia. Bobby dan Martias. Luar biasa. Luar biasa. Oke, duduk, silakan. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah ada customer gua, yang satu ini Bobby dan yang satu lagi Martias, tapi yang potong yaitu Bobby. Dan sekarang kita akan ke rambut dulu. Oke. Kita konsultasi dulu, Ji. Sebelum potong harus konsultasi dulu. Ini pengennya kemana, Bobby? Pedekin dikit sih. Pedekin dikit, rapihin, bersih. Ada yang spesifik nggak? Masalah lu apa selama ini? Kalau potong rambut, ngembang, ikal, nggak dikasih touring soalnya. uban masalah nggak menurut lo? Uban? Enggak sih. Lebih ke ikal sama ngembangnya? Lu kesulitan untuk mengatur itu? Iya betul. Tapi lu pengen ada arah model rambut kemana nggak? Cobain varian kali. Lu pengen yang poni-poni rata gitu? Pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat. Karena rambut ngembang katanya cocok ya. Enggak, belum tentu sih. Saya tahu. Bagus kayaknya. Karena kalau two block itu poni mangkok ya, pola dasarnya tuh mangkok. Nah ini masalahnya kalau Kepiring tatak aja deh. kalau salah polanya dia akan jadinya jamur karena ngembang. Itu gua harus ngelihat nanti sambil berjalan cukur dan sekarang kita langsung mulai aja cukur. Jadi ini akan dicukur Korea-Koreaan ya? Iya, kita akan coba ke poni-poni rata berantakan gitu. Tapi sampingnya nggak terlalu tipis. Jadi mereka berdua ini adalah Martias and Bobby di industri clothing. Mungkin teman-teman yang sudah tahu. Jadi mereka berdua ini adalah owner atau apa? Kebetulan admin reseller. Iya. Jadi kalau ada yang mau beli petis. Oh iya betul, ya, benar. Nah kalau kalian berdua ini sendiri bertemannya udah berapa lama? Ya pasti Queen Girl sih sebenarnya.
Oh, bukan teman dari SMA gitu, bukan? Dia kebetulan ada kelas gua di SMA, cuma nggak saling kenal aja gitu. Oh, jadi ada kelas dulunya. Nah, ketemu lagi di itu gua lagi jadi broker produksian. Bobby juga lagi bikin produksian juga di Asus gitu, dia bikin jaket custom. Jatuh. Gitu. Terus ya udah akhirnya ada salah satu partner gue yang gue dibikin produksian itu kenal sama Bobby kan, ajakin Bobby bikin brand. baru tahu kalau dulunya satu sekolah, baru tahu di situ. Pas udah ketemu baru dia cuma 3 juga gitu. Oh, yang mantannya gitu. Oh. Kebetulan satu mantan yang Satu mantan. Satu alumni. Oh, satu alumni. Wah. Iya, alumni mantan. Iya bener ya? Beneran. Mantan. Pokoknya pas gue pertama kali ngobrol sama dia, lu udah ngapain aja? Kayak cowok-cowok posesif ya. Nanyanya gitu ya. Ini kita pakai mic-nya begini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya tim produksi karena memang lagi minim budget nih. Udah habis buat ini ngerenov kata. Ya. Itu langsung nyetusin Queen Beer atau? Oh enggak dulu Langsung. bingung aja gitu namanya mau apa. Kalau si Queen Beer itu memang si gua bikin produksian broker itu udah Queen Beer. Oh udah Queen Beer. Terus akhirnya rundingan sama si Bobby sama yang lain juga, udahlah pakai Queen Beer aja gitu. Kalau nggak salah gitu ya, Bob. Iya. Daripada bikin nama lagi, terus dari masa lagi gitu, maksudnya yang udah ada aja nih terus di rebranding gitu. Jadi branding. Jadi konsepnya diulang lah gitu. Nah berarti kan dari SMA nggak saling kenal, tau-tau ketemu di situ, itu bisa langsung percaya gitu untuk bikin brand bareng itu? Ya karena gimana? satu mantan itu kali ya. Oh satu. Oke bener. Enggak sih gampang itu, cuma ya namanya ya udah nih udah emang mau jalanin usaha gitu. Dia walaupun awalnya cuma pengen gaya-gayaan doang kan, punya brand kan. Tapi berjalannya waktu ya ternyata works gitu dan menghasilkan ya udah gitu. Jadi jalan sampai sekarang nih. Berarti dari tahun berapa tuh ya Queen Beer ya? 2010. 21 tahun. Udah berarti udah 11 tahun dulu. 2001. Beda dong. 11 tahun. Berarti temen SMA terus bikin bisnis bareng. Terus sekarang juga bikin klub motor bareng. Enggak. Itu bukan klub motor apa gimana sih? Jadi ya Sering touring soalnya saya lihat gitu kan. Gue tuh ya circle gue bermain di Vespa aja gitu sebenarnya. Mereka juga nggak yang ini gue komunitas gitu, enggak, karena nggak ada daftaran komunitas, harus ada daftar apa segala macam gitu. Enggak, ya udah nongkrong bareng. Kebetulan minatnya sama. Pernah bosen nggak temenan sama Bobby? Bosen. Gue pernah ngeblok dia malah. Serius? Iya. Kenapa di blok Bobby? Karena gagu dia kalau di handphone, nggak balas-balas WA. Oh susah. Iya. Udah gue bilang tapi gue blok lu ya, udah gue blok Instagram, WA, udah. Mungkin ada unek-unek lain, kita sekarang mau hipnotis dulu Martes. Oke. Tidur biar lebih jujur. Lu pertama kali potong kayak gini? Sebelumnya udah pernah belum? Yang poni-poni mangkok gitu? Belum, Bang. Dan lu juga sempet coba-coba motong kan kemarin? Iya. Anak gua sampai sekarang gue motongin terus, Ju. Lu yang motongin? 3 tahun. Walaupun cuma botak doang kan, Bob? Sekarang baru botak gue. Jadi setahu gua dia itu kayak gua Ji. Dia itu lumayan yang ribet sama model rambut. Sulit nemu potongan yang cocok gitu. Iya, mau motong rambut apa juga dia agak sulit nih mengungkapkannya. Lu selama ini potong di mana? Sebelum dari gua kan gondrong ya. Selama itu di mana potong? Enggak potong dong kan tuh kan. Iya juga. Gak salah sih. Bener sih. Iya. Cuma kan lu hidup udah 30 tahun ya, masa nggak potong-potong rambut? Nah, itu dia. Dongo emang kadang-kadang ya. Ya di mana-mana. Narkoba kamu. Ya di mana-mana. Sebelumnya. Di mana-mana aja gitu, ngetes sampai ke salon gitu. Pangkas gitu nggak? Iya. Berarti kalau lu zaman-zaman itu ngikutin potongan yang apa tuh yang sasak Jepangan gitu ya, zaman-zaman 2000-an ya? Enggak, kalau dulu gua potongnya potong-potong tong-dilong gitu kan. Poni-ponian. Gimana lu? Bling. Bling. Bling tong-dilong. Imo gitu. Iya. Pada saat itu memang itu udah keren banget zaman itu kan. Parah, itu sebenarnya barengan juga sama industri clothing naik tuh. Iya. Itu kan juga sama ya pada saat emo dulu naik, terus juga brand-brand dari luar juga masuk tuh ya kan. Kayaknya ini dulu yang naik tuh si musiknya dulu ya. Musik. Oh ya benar. Musiknya itu ngaruh ke fashion dan Fashion. ke rambut. Ya kan gitu kan? Karena banyak yang ngefans kan misalnya sama si sosoknya itu, jadi dilihat tuh apa yang dipakai, Iya. gimana cara Gaya pakainya. rambutnya juga. Sebenarnya jadi musik, fashion sama
gaya rambut juga berkaitan selalu ya Pak. Dan setahu gua si model rambut ini dipengaruhinya sama itu tuh musik. Kalau dulu tuh aktor paling ya. Film. Oh ya film benar-benar. Kalau sekarang agak susah nih Ji. Bukan agak susah sih, agak lebih banyak kalau sekarang. Iya, karena banyak referensi sih. Iya, ada influencer, ada apalagi banyak sekarang. Bahkan ada orang-orang yang tidak tahu siapa gitu ya. Customer datang nih, nunjukin foto nih. Kayak gini bang, itu siapa? Gue tanya, nggak tahu gue siapa. Dia dapat di explore Instagram. Bukan influencer, kayak cuman 1000-2000an followersnya. Nah kalau dari kacamata seorang Bobby and Matias ini, kira-kira anak sekarang tuh fashionnya lebih kemana nih? Ya itu balik lagi sih, karena kalau dulu tuh kayak bisa digenrein gitu gak sih, kayak dulu tuh kalau anak musik pasti celananya skinny, betul. polem gitu kan, terus apa gitu, pokoknya udah gampang lah gitu. Kalau sekarang enggak sih, kayak lebih berwarna aja gitu, karena ya itu tadi yang Juli bilang. Sekarang itu ini referensinya banyak dan bisa dari mana aja. anak senja gitu-gitu. Oh iya, anak senja yang selalu ngantongin proma. Oh iya. Bisa juga anak-anak motor gitu kan, beda lagi. Anak-anak yang suka di mall beda lagi. Anak yang cuma sekedar main di warung doang gitu beda lagi kayak gitu. Cuma sekarang kan kalau yang gue lihat nih sekarang kayaknya baju oversize itu juga lagi naik juga nih, baju atau t-shirt oversize. Itu Queen Bear juga main oversize gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Ya karena si Queen Bear kan kalau dari dulu ya selalu mempertahankan di ya selain kualitas gitu yang kita jaga juga fitting kan, fitment di badan gitu apa segala macam. Nah, kebetulan memang udah dari 2010 itu memang untuk bikin kaos itu ya sampling untuk fitment di badan tuh benar-benar dipikirin banget gitu. Kalau tahu-tahu dirubah doang dengan ujuk-ujuk ngikutin tren kayaknya kurang sih. Karena si customer-nya pun juga udah nyaman dengan fitment yang seperti itu gitu. Betul. Kayak gitu sih. Sesuai sama yang dibutuhin aja sebenarnya. Ngomong-ngomong soal customer, kan loyal customer ya. Itu berarti lu punya si customer tuh yang selalu tiap bulan itu belanja di Queen Bear? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Ada yang setiap bulan reguler beli ya ada gitu, cuma nggak yang banyak gitu. Karena kalau gua ngeliat dari dashboard penjualan pun kebetulan sih si Queen Bear masih growth banget gitu. Nah kalau di bisnis ini baiknya lebih banyak loyal atau baru? Kalau gua sih ngeliatnya dua mata pisau sih. Jadi kalau lu terlalu monoton banyak yang customer lama mulu gitu ya bakal habis gitu pasarnya, karena kan ya penggunaan baju gitu mau sampai kapan sih gitu, maksudnya sebulan lu berapa kali sih beli baju gitu. Gua sih lebih senengnya si customer baru tuh terus ada dan kita bisa nge-maintain semua customer yang baru datang itu juga gitu. Tapi yang loyal juga tetap dipegang gitu. Iya. Nah kalau di barber gimana? Nah itu dia, gue juga lagi menganalisa juga, karena kan yang datang ke gua tahun 2020 nih ya, sebelum ada member itu customer baru semua. Bookingan penuh sampai 6 bulan ke depan. Terus customer lama pengen potong lagi sebulan sekali gitu ya, nggak dapat mereka. Yang potong setiap hari itu baru semua. Nah gue merasa untuk di bisnis jasa gitu ya, harusnya yang dipertahankan adalah loyal customer. Untuk rambut ini ya. Jadi 2021 harganya gue naikin pakai member untuk ngejaga si loyal customer supaya dia tuh bisa potong setiap bulan. Tapi menurut lu gimana kalau jasa? Kalau jasa sih, kalau dari sudut pandang gue ya, karena gue misalnya gue pengguna nih gitu ya. Iya itu sebenarnya nggak beda jauh sih sama di retail juga gitu. Karena lu tetap harus nge-maintain customer lama lu, tapi juga nggak nutup diri gitu sama si customer baru gitu. Karena kebutuhan growth itu untuk sebuah brand, untuk sebuah usaha gitu tuh penting banget gitu. Karena nggak tahu nih kayak misalnya kemarin si Aji tahu-tahu COVID terus nggak bisa cukur ya kan, dan orang kayak Aji misalnya ada 18 gitu kan, bisa jadi si customer lama lu juga nggak cukur tuh di bulan itu gitu, dan lu butuh orang baru untuk ya itu untuk refresh, untuk si orang baru ini nyampein ke teman-temannya, ke tetangganya, ke Pak RT-nya, satpam rumahnya, kayak gitu-gitu sih. Itu yang kebutuhan untuk growth si sebuah brand atau usaha sih di situnya sih sebenarnya. Oke, kita buka webinar ya di sini, teman-teman, saudara-saudara yang mau daftar bisa daftar di langsung kita bisnisku.com, oke? Bisnisku.com.
Ji, udah selesai Ji. Wah, gimana menurut lo? Oke. Gue nggak bisa menilai, sekali lagi yang bisa menilai adalah netizen yang mulia. Ya, jadi buat teman-teman gimana menurut kalian tadi rambutnya Ikal ngembang terus dipotongin apa ke bawah gini, poni, cocok apa enggak? Mantep ya, kayak Gokil sih. Ardito. Gimana menurut Ardito Prakoso? Ardito kok Prakoso? Gimana menurut Martias sendiri? Kalau nilai untuk kecocokan ya, kalau rambut untuk potongan rambutnya sih bagus lah 100. Tapi kalau untuk kecocokan dari 1 sampai 100 2 lah. Oke. Hasil cukurnya emang detail sih. Iya, mantap ya. Kelihatan sih. Dari trim-trimannya Oke, nice. aja. Lu masuk sih paham. Oke, gimana Pak? Ini lu menamakannya, nama cukurannya apa nih? Cukurannya itu fringe curly. Ini buat teman-teman yang rambutnya sama nih, Ikal juga, terus kembang juga. Salah satu pilihannya mungkin ini dibiarin natural sesuai jenis rambutnya, terus tanpa dipaksakan ke model yang lurus. Karena biasanya kebanyakan customer yang datang itu mereka berekspektasi yang lurus. Jadi, Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang mau cukur kemana Ji? bisa langsung aja cek di deskripsi, ada link di bawah. Langsung semuanya. Tempatnya di mana sih nih? Ini adalah di Haijul Men's Salon di Galaxy Bekasi. Dan Queen Beer juga ada di Bekasi. Ada di sini juga di Galaxy Bekasi ya. Kita Cuman satu store-nya. Sisa 1 lebih tepatnya. Sisa 1. Sisa 1. Karena kemarin kan pas pandemi tutup 2. tutup 2. Iya. Oke. Tapi kalau mau belanja kan bisa di online. Iya benar. Bisa pasti. Bisa di mana coba mungkin bisa dikasih tahu, lihat katalognya di mana. Iya. Kalau di Shopee Queen Beer Store, kalau di Instagram Queen Beer Jeans, Queen Beer Products kalau untuk katalognya. Semuanya ada di situ ya. Iya, ada di Situ ya. Kalau di sana. Tapi Ji, kalau gua motongin cewek seru kali. Seru. Nah mungkin Belum ada ada ya? perempuan atau anak istri Anda ya, yang di rumah ingin seorang Ingin perempuan. potong-potongan cowok tapi Yes, ya. ingin potongan cowok bisa langsung. juga. Pokoknya Tublok. yang berani ya. Berani. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di Kamar Cukur Show selanjutnya. Yes. Dan terima kasih juga buat Bobby, Matias, Yes, sukses buat Queen Beer-nya. Sampai jumpa di Kamar Cukur Show selanjutnya. Gua Jule, Gua Haji Bonji, Charles. Bobby. Bobby. jangan lupa sisiran. Sisiran dan belanja. Oke.